Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Rizky Kurniawan dari kelas 11 IPA 5. Virus bergerak leluasa tanpa permisi, cepat dan mudah menyebar tanpa banyak kalkulasi. Tinggallah manusia terbirit-birit mengantisipasi bergerak di antara ribetnya jebakan birokrasi. Problem data dan angka yang dinilai meragukan mempersulit usaha memenangkan pertempuran. Belum lagi masyarakat di tengah kepanikan menjadikan situasi ini dilanda krisis kemanusiaan. Bisakah kita bergerak secara lebih cepat, ataukah kita memang bangsa yang serba terlambat? Inilah sosial video, krisis kemanusiaan. Rujukannya sudah jelas, prosedurnya juga sudah jelas, tinggal nanti Menteri Kesehatan segera mengatur lebih rinci dalam peraturan Menteri. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB Teman-teman, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB resmi diterapkan di DKI Jakarta. Lalu bagaimana dengan proses di belakangnya dan apa dampaknya yang terkait dengan krisis kemanusiaan? Pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di berbagai daerah pasti membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakatnya. Di mana PSBB ini pasti akan melemahkan lalu lintas komunikasi baik individu dengan individu maupun dengan kelompok. Alih-alih PSBB ini diharapkan pemerintah bisa untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini yang menjalar di berbagai dunia, bahkan hingga memasuki negara tercinta kita ini. Nah, di sini saya tidak akan panjang lebar, saya hanya akan menjelaskan tentang pengertian dari krisis kemanusiaan serta contoh-contohnya saja yang berada atau yang tengah membumi di tengah pandemi COVID-19. Krisis kemanusiaan adalah suatu keadaan darurat atau kekacauan hidup yang dialami oleh seluruh umat manusia secara universal. Berarti semua manusia merasakan kekacauan hidup, keadaan darurat seperti sekarang ini. Nah, krisis kemanusiaan ini pasti membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, melumpuhkan ekonomi masyarakat. Yang kedua ini adalah pasti berujung pada kesehatan masyarakatnya. Nah, imbasnya apa? Imbasnya ini adalah berujung pada runtuhnya pemerintahan. Kenapa bisa dikatakan runtuhnya pemerintahan? Pemerintah yang berdaulat mestinya bisa mengantisipasi atau bisa mengatasi lah minimal dua hal pokok ini. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah ekonomi masyarakatnya demi kelangsungan hidup warga negaranya. Yang pertama adalah panic buying. Panic buying merupakan fenomena yang terjadi ketika manusia melakukan penimbunan suatu barang ketika terjadi kondisi atau situasi darurat seperti yang kita alami saat ini di negara kita. Nah, fenomena panic buying ini dapat menyebabkan kelangkaan suatu barang akibat lonjakan permintaan suatu barang dalam waktu yang singkat. Nah, fenomena panic buying ini pasti akan membawa dampak bagi lingkungan masyarakatnya. Teman-teman jangan sampai terpengaruh oleh emosi. Jangan karena melihat teman atau orang sekitar, ibaratkan tetangga, memborong suatu barang dengan jumlah yang besar dan banyak. Lalu, mengapa masyarakat melakukan panic buying? Kalau menurut pendapat saya sendiri, masyarakat melakukan panic buying yang pertama, misalkan kalau saya yang merasakan panic buying, maka yang harus saya lakukan yang pertama, kalau saya tidak beli hari ini, khawatir barang tersebut harganya pasti lebih mahal. Yang kedua, khawatir
kalau saya tidak belanja hari ini, pasti kebutuhan barang yang saya perlukan akan habis atau bisa jadi tidak akan ada lagi. Nah, fenomena ini sangat mirip dengan salah satu pendapat dari tokoh sosiologi bernama Thomas Hobbes. Beliau mengemukakan bahwa konflik terjadi karena ego manusia yang tidak pernah puas akan kekuasaan atau apapun yang ia miliki. Yang perlu kita garis bawahi adalah ego manusia yang tidak pernah puas. Lalu contoh yang kedua adalah sinofobia. Sinofobia ini sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, akhirnya sinofobia pun menjalar ke berbagai negara. Sinofobia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah sinae, yang artinya Cina. Yang kedua adalah phobos, yang artinya takut. Kalau kita gabungkan antara dua kata ini, kan jadinya sinofobia. Tapi kalau secara umum, sinofobia adalah ketakutan terhadap warga Cina, baik secara orangnya, secara personal, maupun kebudayaannya. Nah, dampak dari sinofobia ini, banyak negara-negara yang mendiskriminasikan terhadap warga Tiongkok. Hal ini dipicu oleh stereotip bahwa warga Tiongkok atau negeri tirai bambu ini sangat kotor dan dapat berpotensi menyebarkan virus corona. Kesimpulannya adalah stop panic buying. Sebarkan kebiasaan baik kepada sekitar dan jangan sampai sinofobia terbawa oleh angin suasana akibat corona. Baiklah, mungkin cuma sampai di sini video pembahasan mengenai krisis kemanusiaan. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan menyampaikan sepatah demi patah kata untuk mengakhiri video pembahasan ini. Jumlah penderita corona semakin bertambah, kian banyak negara yang dihajar oleh wabah. Pasien-pasien corona di dalam negeri terus melesat, pekerjaan pemerintah berlipat jadi lebih berat. Tak terhitung jumlah kerugian yang harus diterita, banyak agenda yang dibatalkan dengan segera. Walau nasib warga tidak kalah penting dari ekonomi, resesi terlanjur mengintai di tengah pandemi. Benarkah bahaya corona sudah sedemikian dekat? Apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat? Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.